Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Kali ini insyaallah teteh yang ingin dikaji yaitu kitab Fathul Qarib. Ini merupakan kitab fikih dan insyaallah kali ini ingin membahas faslun fi istimalati adati siwak. Insyaallah akan membahas bab siwak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini dikatakan fi istimalati adati siwak wa huwa min sunanil wudu'i, bahwa siwak ataupun bernyusur gitu ya, itu merupakan salah satu dari sunnahnya wudu. Jadi memang siwak ini termasuk ke dalam sunnahnya wudu. Wa yutlaqu siwak aidan ala ma yustaku bihi man araka wa nahwihi. Jadi di dalam ini kitab bahwa alat untuk bersiwak ini dianjurkan menggunakan kayu arok ataupun sejenisnya ya. Tapi kalau sekarang kayaknya agak sulit ya kita menemukan kayu arok. Sebetulnya bisa selain dari kayu arok pun di sini dikatakan wanahwihi dengan sejenisnya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin, bahwa kalau bersiwak itu hukumnya adalah disunnahkan fi kulli halin, di dalam setiap keadaan itu disunnahkan. Wala yutraku tanzihan, dan bersiwak itu sebetulnya tidak dimakruhkan dengan makruh tanzih illa ba'da zawali lis-shaimi fardhan aw naflan, kecuali kalau misalkan kita yang sedang melakukan berpuasa, mau puasanya yang fardu ataupun puasanya sunnah, itu sebetulnya dimakruhkan ketika tergelincirnya matahari. Jadi bagi orang yang berpuasa ketika tergelincirnya matahari lebih baik tidak melaksanakan bersiwak karena itu hukumnya menjadi makruh. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi, tetapi hukum makruh di dalam kita berpuasa itu menjadi hilang ketika sudah terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenamnya matahari ya boleh kita bersiwak kembali. Wa ikhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan, meskipun pendapatnya Imam Nawawi mengatakan bahwa memilih hukum tidak makruh bersiwak ini secara mutlaknya. Nah, barusan kan dikatakan bersiwak itu disunnahkan fi kulli halin, di dalam keadaan tingkah apapun, tetapi ini kelanjutannya ada 3 tingkah yang sangat disunnahkan sekali untuk kita melakukan bersiwak. Yang pertama wahwa siwak fi salasati mawaddi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Di sini dikatakan ada 3 tempat ataupun 3 situasi yang sangat disunnahkan sekali untuk kita melakukan bersiwak. Ahaduha, yang pertamanya itu adalah inda taghayyuril fami min azmin, yaitu ketika berubahnya bau mulut dikarenakan ada sebab azam ya, bukan hamzah, azam bukan azam. Jadi ketika azam, apa itu azam? Qila diceritakan huwa sukutun tawilun, bahwa azam itu adalah ketika diamnya lama gitu. Jadi mulut kitanya. Waqila tarakul akli, ataupun meninggalkan makan. Jadi kalau misalkan meninggalkan makan dengan waktu yang cukup lama itu biasanya mengakibatkan mulut kita itu agak kurang sedap gitu ya. Seperti orang yang berpuasa kan, dikarenakan mulut kita tidak ada asumsi makanan minuman apapun itu masuk ke dalam mulut dengan waktu yang cukup lama, dan itu sih biasanya agak kurang sedap gitu ya mulut kita. Tetapi ini selain dari luar puasa tentunya. Nah, maka ketika diamnya mulut yang terlalu lama itu sunnah kita melakukan siwak. Karena apa? Alasannya ya karena memang aroma mulut kita itu sehingga menjadi agak kurang sedap. Wa inna maqala wa ghairihi yashmula taghayyural fami bi ghairi azmin. Nah, selain dari itu wa inna maqala ghairihi yashmula taghayyural fami bi ghairi azmin ka akli dhi rihin karihin min naumin wa basli wa ghairihima. Nah, selain dari azam itu juga disunnahkan kembali, yaitu ketika kalau misalkan kita makan yang aromanya itu yang cukup tidak sedap. Kalau di dalam ini kitab dikatakan misalkan kalau kita udah makan bawang merah, biasanya bawang merah mentah gitu ya, ataupun bawang putih, itu kan membuat mulut kita itu agak kurang sedap seperti itu. Ataupun seperti apa lagi ya, kayak makan pete misalkan gitu ya, kayak makan jengkol gitu. Nah, itu kan membuat aroma mulut kita itu agak kurang sedap. Maka ulama mengatakan di dalam ini kitab Fathul Qarib disunnahkan setelah kita makan bersiwak seperti itu agar menghilangkan aroma yang tidak sedap tersebut.
Nah, itu untuk tingkah yang pertama yang disunnahkan sekali untuk kita bersiwak. Sekarang untuk tingkah yang kedua, watsani 'indal qiyam. Yang kedua itu adalah ketika kita hendak bangun dari tidur, ya. Sunnah untuk melaksanakan bersiwak ya. Karena kalau udah bangun tidur apalagi tidur malam gitu ya, maka aroma-aromanya itu ya udah kebayangkan. Nah, itu sunnah kita ketika bangun tidur untuk bersiwak. Wasal itu dan yang ketiganya itu adalah indal qiyami ilas sholati fardhan au naflan. Yang ketiga adalah saat hendak kita mau melaksanakan sholat. Mau sholatnya itu sholat fardu au naflan ataupun sholatnya sholat sunnah. Jadi kalau setiap kita mau melaksanakan sholat, maka disunnahkan sekali kita untuk melaksanakan bersiwak. Nah, itu adalah ketiga tingkah yang sangat disunnahkan sekali, yang sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan bersiwak. Bahkan ada kelanjutannya di dalam ini kitab wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurah. Di sini juga ada selain dari tiga yang disunnatkan yang sama-sama dianjurkan sekali. Huwa madhkurun 'alal mutawwalati ka qiraatil Qur'an wasfiraril isnan. Nah, juga selain dari kitab Fathul Qorib, kalau kita menemui kitab-kitab yang cukup besar, ada juga selain dari ketiga situasi tersebut yang sangat dianjurkan sekali kita untuk bersiwak. Contohnya di sini adalah ketika kita mau membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, mau yang ngederes apapun itu, misalkan ngederes kitab juga, itu sebetulnya sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Ataupun misalkan ketika kondisi gigi kita yang udah agak cukup menguning, maka itu juga dianjurkan sekali untuk melakukan bersiwak. Wa yusannu ayyanwiya bisiwakis sunnah. Saat bersiwak disunnahkan untuk niat sunat bersiwak. Nah, ini yang dijadikan permasalahannya. Apakah ketika kita hendak bersiwak kita selalu niat enggak? Seperti itu dalam hati kita. Wa ayyastaka biyaminihi. Nah, ini sekarang tata caranya ya. Tata caranya kita bersiwak itu adalah menggunakan tangan kanan. Jadi tangannya pakai tangan kanan, enggak pakai tangan kiri. Menggunakan tangan kanan memulai dari mulut bagian kanan. Jadi kita yang pertama disikatnya itu gigi bagian kanan, sebelah sini dulu. Dan kemudian menggerakkan siwak secara perlahan-lahan, bisa memutar ke bagian langit-langit tenggorokan dan di atas gigi-gigi geraham. Jadi intinya kalau kita bersiwak disunnahkan menggunakan tangan dan yang dimulainya gigi bagian kanan. Nah, kemudian kita melaju ke bagian kirinya. Jadi enggak dari tengah. Kan biasanya kalau kita sikat gigi kan ya, kalau kita sikat gigi menggunakan tangan kanan kan posisi sikat gigi seperti ini ya. Biasanya yang pertama kali kita sikat mana? Yang kiri kan, karena kan posisinya seperti ini. Biasanya ke sini dulu, ke arah kiri. Baru setelah ke arah kiri baru ke arah kanan. Sepertinya kebanyakan itu seperti itu. Nah, sebetulnya sunnah pertama bersiwak kena gini, jadi gini posisinya. Ke kanan dulu. Nah, ini mungkin yang kemungkinan besar ini yang belum tahu tata cara sampai ke sananya. Nah, dilengkapi lagi ya, sebetulnya udah beres nih pembahasan siwak, tetapi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan siwak. Jadi ngejelasinnya agak cukup lengkap di sini ya. Nah, gimana nih Teh? Tadi kan sunnahnya kita bersiwak menggunakan kayu arok gitu ya. Tapi gimana nih kan sekarang sulit ya kita menemukan kayu arok gitu. Yang ada di rumah kita itu sikat gigi. Itu bisa nggak sih kalau misalkan kita bersiwak menggunakan sikat gigi atau bahkan misalkan menggunakan permen? Loh kok bisa permen? Iya, itu Teteh tuh pernah apa ya? Pernah lihat lah gitu. Jadi permen karet, sejenis permen karet. Jadi di dalam iklannya itu mengatakan kalau kita mengunyah permen karet ini itu bisa juga menyegarkan nafas, bisa juga membersihkan gigi. Dengan moto-motonya tuh seperti itu, bisa juga katanya membersihkan gigi dan bisa juga untuk perawatan gigi. Nah, itu sebetulnya bisa nggak sih kalau pakai sikat gigi ya udah kebayang, tapi ini kok pakai permen gitu, gimana? Nah, maka kalau dilihat di dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibul Arba'ah pada juz ke-1 pada Syahifah ke-60. Jadi fa'ilam yajid siwakan, andaikan seseorang itu tidak menemukan siwak, misalkan kita tidak menemukan kayu arok, misalkan seperti itu. Maka di sini
farsyah, al-farsyah itu adalah bisa dikatakan sikat gigi, maka menggunakan sikat gigi itu bisa menggantikannya. Nah, kalau kita kan sikat gigi kan setiap hari. Nah, maka itu sikat gigi sebetulnya bisa pengganti dari kayu arok. Jadi bisa kita bersiwak menggunakan sikat gigi, bisa. Ya. Andaikan kita tidak menemukan sikat gigi, gimana nih kalau kita nggak menemukan sikat gigi? Maka bisa menggunakan dengan jari-jari kita, ya. Bisa menggunakan dengan jari-jari kita. Nah, kan tadi kan kalau kita mau sholat, kita mau ngaji Quran, kita mau ngaji kitab, mau ngaji apapun itu kan disunahkan banget kita itu untuk bersiwak. Nah, sedangkan kita posisi mau sholat nih, aduh, kita kan mau sholat nggak bawa sikat gigi gitu ya. Mau dari sholat fardu ataupun dari udah fardu itu ke sunnah, itu tetap masih disunahkan untuk bersiwak. Nah, maka di dalam ini kita gunakan dengan jari. Dengan jari. Kenapa? Karena jari ini, kulit jari ini termasuk yang kulit yang bisa dikatakan tidak terlalu lembut. Jadi kulit jari ini bisa dikatakan kasar. Bisa dikatakan cukup kasar dibandingkan dengan kulit yang lainnya. Seperti itu. Maka oleh ulama mengatakan boleh kita menggunakan jari. Tapi Teteh sendiri kayaknya nggak pernah gitu ya bersiwak menggunakan jari. Ataupun bisa kita ganti dengan kain. Karena kain itu adalah sifatnya kasar. Sifatnya itu adalah kasar. Maka kalau apa itu pertama-tama kali nikah gitu ya, sering gitu lihat suami gitu kalau mau sholat gitu, ke sholat fardu, ke sholat sunnah, itu suka pakai itu apa, kan kalau sholat itu pakai kampret panjang ya. Kemudian suka gini tuh, pakai ujung kampretnya gitu. Terus diperhatikan, oh mungkin maksudnya suami itu sedang bersiwak gitu. Tapi Teteh sendiri kalau pakai ujung mukena kayaknya gimana gitu kan. Maka kalau misalkan kita nggak berani gitu ya menggunakan ujung mukena ataupun menggunakan ujung dari baju kita, kita bisa sediakan itu apa? Bukan tisu, apa sih? Iya dari kain gitu. Apa sih namanya sih? Aku ngedadak lupa. Ya dari kain gitu ya, bukan tisu. Karena kalau tisu itu agak lembut. Ini kan kalau dari kain biasanya lebih kasar. Maka itu bisa digunakan kain tersebut, kita simpan selalu di sejadah kita, dikhususkan untuk bersiwak gitu ya. Maka misalkan 2 hari sekali kita cuci seperti itu. Nah, itu begitu tata caranya. Kemudian di sini di dalam kitab ada enggak pembahasannya menggunakan permen. Nah, kalau di dalam ini dibahasakan dengan luban, dengan luban. Tahu enggak luban? Ya, kalau itu luban pernah Teteh bahas loh ketika di dalam pengkajian kitab Qurratul Uyun. Itu baik sekali luban ya. Kalau yang mau beli itu banyak sekarang berjualan di online. Nah, maka di dalam ini kitab juga kita boleh katanya bersiwak menggunakan luban. Nah, ini menandakan jadi kalau misalkan kita bersiwak menggunakan permen karet pun itu jadi. Itu jadi seperti itu ya. Ini referensinya ada di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Nah, terus kalau misalkan menggunakan cairan-cairan gitu biasa nggak? Bisa nggak? Itu kan ada kan yang jualan cairan penyegar mulut gitu kan. Mungkin kalian udah tahu apa merek-mereknya gitu ya. Menggunakan cairan itu sebetulnya termasuk bersiwak atau enggak. Nah, kalau di dalam pembersih mulut itu di dalam kitab Minhajul Qawim bisa dilihat pada juz ke-1 pada Syahifah ke-23 itu tidak termasuk bersiwak. Mohon maaf ya, Teteh nggak baca referensinya karena agak cukup panjang juga. Itu tidak termasuk bersiwak. Kenapa? Itu dikarenakan kan dianjurkan bersiwak itu salah satu syaratnya alatnya itu harus kasar. Sedangkan kalau air itu sifatnya latif. Kalau air itu sifatnya lembut. Jadi kalau misalkan ada cairan penyegar mulut, apakah itu termasuk bersiwak? Itu belum termasuk bersiwak. Seperti itu. Nah, yang ini nih yang kebanyakan orang setiap hari bersikat gigi, tapi sepertinya ya Teteh berburuk sangka nih. Tetapi sepertinya kita tuh lupa nggak menggunakan niat. Ayo coba, kalau kita sikat gigi suka niat nggak untuk bernyusur? Ya, sepertinya kebanyakan enggak deh. Nah, dari sekarang kalau kita sikat gigi, jangan lupa niat kita bernyusur. Atau jangan lupa kita niat bersiwak, sunnah bersiwak. Ya, karena kalau kita lihat di dalam kitab Baijuri pada juz ke-1 pada Syahifah ke-44 wa yusannu ayanwiya bisiwaki sunnah. Jadi orang yang bersiwak disunnahkan untuk berniat kesunnahan bersiwak.
Misalkan ia mengucapkan, saya berniat kesunahan bersiwak, gitu aja. Niatnya seperti itu ya. Gimana nih kalau misalkan dia itu bersiwak karena kebetulan aja tapi nggak pakai niat, maka itu belum bisa mendapatkan kesunahan bersiwak dan tidak mendapatkan pahala. Jadi kan rugi banget misalkan kita setiap hari bersikat gigi minimal 2 kali deh gitu ya. Tapi nggak ada niat dalam hati kalau ini dimaksudkan untuk bersiwak. Ya kita bersikat gigi ya sikat gigi aja gitu. Ya jadi kitanya gak dapat pahala. Nah itulah kelebihannya orang yang berilmu. Ketika kita tahu ilmunya, kita gunakan ilmunya. Giginya sama seperti orang lain bersih. Kalau kita punya ilmu dan kita mendapatkan pahala dari sikat gigi kita. Seperti itu ya. Nah ini orang-orang yang harus tahu sekarang faidahnya. Apa sih kalau misalkan kita sering bersiwak? Kayaknya kalau orang yang udah mendengarkan faidah baru deh ya mau melaksanakannya. Kalau enggak tahu faidahnya biasanya males. Biasanya males karena enggak tahu faidahnya. Nah, apa sih faidahnya? Kita bersiwak banyak sekali faidahnya. Ya, banyak sekali faidahnya. Yang pertama itu jelas, kalau kita bersiwak itu akan menjadikan salah satu mendapat keriduan dari Allah. Kenapa? Karena kita bersiwak mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka kan itu menjadikan salah satu kita taat akan perintahnya. Dikarenakan taat bisa gak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah? Tentu bisa, dikarenakan kita sudah menjadi orang yang bertaat. Kemudian kalau orang yang melanggengkan bersiwak itu akan ini nih. Kalau orang ngedenger ini biasanya suka seneng. Kalau mendengar kata kaya itu orang biasanya senang. Ya, karena orang yang beristiqomah, tetapi bukan hanya 1 kali, 2 kali, beristiqomah yang selalu melanggengkan setiap harinya untuk bersiwak, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi kita. Allah akan memberikan kekayaan bagi kita dan Allah akan mempermudah rizki bagi kita. Ingat, rizki itu bukan hanya sekedar uang, kesehatan rizki, ilmu rizki, anak rizki, suami yang saleh rizki, apalagi uang. Ya, nah, jadi kita akan dijembarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharumkan mulut ya jelaslah bisa mengharumkan mulut. Dan juga kalau sering kita bersiwak itu bisa meredakan sakit kepala. Nah, jadi yang punya penyakit migrain gitu ya, yang sering sakit kepala, biasakanlah setiap hari untuk bersiwak. Kenapa bisa seperti itu? Biar nanti dokter aja deh yang meneliti ya. Kenapa bisa menghilangkan sakit kepala? Karena kata ulama kalau kita sering bersiwak itu bisa menghilangkan lendir-lendir, yang mana lendir-lendir itu yang ada kotoran-kotoran atau lendir yang ada di daerah kepala, maka bisa menghilangkan sakit kepala seperti itu. Kemudian bisa menguatkan gigi, jelas. Bahkan bisa menajamkan mata kita. Jadi ada aluran saraf dari gigi itu menuju ke mata kita. Maka kalau orang yang sering bersiwak itu akan menajamkan mata penglihatan kita. Seperti itu. Dan kalau kita melanggengkan bersiwak itu bisa memfasihkan lidah kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita baca kitab, jadi lisan kita itu akan fasihkan, lebih mudah difasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersiwak ini bisa menambah akal, bisa menambah kecerdasan. Kenapa? Karena bulgam-bulgam di dalam kepala kita itu kan tadi udah banyak dikeluarkan. Makanya itu bisa membuat kita tambah cerdas seperti itu. Bahkan bisa merasuk ke dalam hati. Dengan bersiwak itu akan lebih membersihkan hati kita. Dan kalau misalkan kita istiqomah bersiwak itu bisa menyenangkan malaikat, maka tanpa ini nih masya Allah tabarakallah ya, kita mempercayai suatu ilmu apa yang disampaikan oleh ulama itu adalah dari keimanan. Ya, jadi terkadang tidak semua hikmah itu bisa kita baca dan terkadang tidak semua ilmu itu bisa terbaca oleh logika akal kita seperti itu. Nah, orang yang melakukan bersiwak maka akan ada tampak cahaya di mukanya. Seperti itu. Dan siapa yang bisa melihat tampak cahaya di dalam muka kita itu adalah para malaikat. Maka orang yang sering melakukan bersiwak, kita tuh nggak tahu malaikat itu menjabati tangan kita.
Karena merasa senang melihat diri kita yang tampak bercahaya dikarenakan sering bersiwak. Bahkan ketika kita mau sholat, kita berwudu bersiwak dulu, maka tanpa bisa kita lihat dengan kasat mata kita, malaikat menghantarkan kepada kita ketika kita hendak mau melakukan sholat, gitu ya. Jadi dihantarkan nih setelah kita berwudu, kemudian kita bersiwak oleh malaikat. Ya, itu adalah suatu, kalau ibaratkan suatu penghormatan dari malaikat kepada diri kita. Masya Allah, tabarakallah, ini di dalam bersiwak, bahkan nanti di akhirat, orang yang sering bersiwak ini, Masya Allah, insya Allah nih. Orang yang sering bersiwak ketika nanti kita menerima buku amal catatan di hisabban, maka kita akan menerima dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Kalau kita menerima dengan tangan kanan, berarti ini menunjukkan kita adalah ahlul jannah. Kita adalah ahli surganya Allah. Dan di dalam ini kitab juga akan bisa menghilangkan penyakit lepra, ya, bisa meningkatkan harta dan anak, memudahkan kita mendapatkan momongan, dan juga bisa menghibur manusia ketika di dalam kubur. Malaikat maut akan datang kepadanya ketika mencabut ruh dengan rupa yang tampan. Jadi kalau misalkan kita di dalam sakaratul maut, maka malaikat yang akan mengambil roh kita akan berubah rupa yang begitu indah, yang bisa kita lihat. Masya Allah. Nah, ini yang begitu sangat banyak sekali faidah di dalam bersiwak. Kalau pengen tahu referensinya di dalam kitab apa nih yang Teteh bacakan, ini ada di dalam kitab Hasyiah Bujairomi, ya, pada juz ke-1 pada halaman 403. Referensinya panjang banget. Mohon maaf kalau Teteh nggak baca gitu ya. Tetapi yang penting kita sudah bisa mendapatkan ini ilmu. Mudah-mudahan setelah kita tahu faidahnya, sehingga membuat kita menjadi tambah keimanan, dan kita akan lebih tambah bersemangat untuk melaksanakan bersiwak. Ya, ini ibadah yang merasa sepele, tetapi ya begitulah, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita sikat gigi setiap hari, tapi enggak niat, ya percuma lah, kita tidak akan mendapatkan pahala dari siwak tersebut. Oke, jadi sekarang kalau kita mau sikat gigi, jangan lupa niat bersiwak, tangan kanan dimulai dari kanan. Kalau mau sholat, kalau mau ngaji, selalu sedia apa itu, kain ya, atau enggak pakai baju juga apa-apa, niat kita bersiwak seperti itu ya. Sebetulnya tidak terlalu sulit ini di dalam ibadah ya, tapi itu ya yang Teteh rasakan seringnya lupa. Aduh, tetapi setidaknya kalau kita udah tahu ilmunya, mungkin kita tidak akan lupa. Terus sekali-kali ya kita ingat, baru kita pakai. Ya kalau lupa, ya namanya lupa ya, begitulah. Mudah-mudahan nih setiap harinya ngaji bareng sama Teteh ini di Al-Asran membuat kita semakin lebih dalam memahami suatu kajian ilmu, dan bisa kita memanfaatkan ilmunya tersebut, dan tentu hakikatnya Allah yang menggerakkan kepada diri kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.